Pengibaran sangsaka merah putih di Temiang Hill, Lampung Barat meriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Indonesia. Suasana duka menyelimuti pemakaman Wakil Bupati Waikanan, Edward Antoni. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia menjadi liputan utama hari ini, mulai dari pengibaran bendera di pegunungan hingga pemukiman padat penduduk menjadi simbol cinta tanah air. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Peringatan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia diwarnai dengan berbagai peristiwa unik. Salah satunya pengibaran bendera raksasa di puncak Temiang Hill, Lampung Barat. Disaksikan ratusan pengunjung wisata, proses pengibaran sangsaka merah putih berlangsung khidmat. Inilah detik-detik saat pengibaran bendera pusaka raksasa terbesar di Provinsi Lampung. Sangsaka merah putih sepanjang 15 meter dan lebar 10 meter ini dikibarkan di puncak destinasi wisata Temiangan Hill di Pekon Trimulyo. Pengibaran bendera dimulai dengan upacara singkat yang dipimpin langsung oleh Bupati Parosil Mapsus. Sedikitnya ada 26 pasukan kibar bendera yang terdiri dari Federasi Panjat Tebing Indonesia Lampung Barat, TNI, dan Polri. Bendera dikibarkan di atas ketinggian 1.290 meter di atas permukaan laut, serta bentang jarak lembah sepanjang 250 meter. Bupati mengapresiasi keberhasilan pengibaran bendera di puncak destinasi wisata Temiang Hill. Parosil juga meminta masyarakat menjunjung tinggi rasa kehormatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dengan pengibaran bendera yang ada di Temiangan Hill ini menunjukkan bahwa rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita terhadap bangsa dan negara ini setinggi gunung, rasa cintanya. Besar harapan Pak Bupati pada seluruh masyarakat, cintai bendera merah putih kita. Dengan rasa cinta kita, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengibarkan bendera di saat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Syukur alhamdulillah karena acara ini bisa berjalan sukses dan tidak ada kendala. Kemudian bendera yang berukuran besar bisa kita kibarkan sebagaimana mestinya. Suka duka ya dengan kondisi medan yang ada, bentang lembah dengan jarak kurang lebih sekitar 250 meter, memang membutuhkan tenaga ekstra, kemudian juga perlengkapan dan peralatan yang secara khusus. Pengibaran bendera merah putih di puncak Temiang Hill merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada para pahlawan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia di Bandar Lampung berlangsung khidmat. Seperti yang dilakukan warga pesisir Teluk Bandar Lampung, mereka memperingati Hari Kemerdekaan dengan menggelar upacara dengan protokol kesehatan. Lapor upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari Senin tanggal 12 Agustus. Berlokasi di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk, warga Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung menggelar upacara bendera. Petugas dan peserta upacara memakai pakaian adat masing-masing. Warga dengan khidmat mengikuti rangkaian upacara kenaikan bendera merah putih dengan sederhana dan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan dengan menggunakan pakaian adat serta pakaian profesi warga masing-masing di lingkungan pesisir Bandar Lampung. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahunnya.
Anak-anak, anak kecil, sampai dewasa, sampai ibu-ibu, tukang jamu juga ikut memeriahkan, becak, semua mengikuti Christmas kita dari Majelis Taklim. Kita juga ikut para ustadz, para kiai ikut antusias mengingati hari 17 Agustus. Meski memiliki latar belakang berbeda, suku, ras, dan agama, serta perbedaan profesi, warga pesisir Kota Bandar Lampung ini tetap menyatu dalam keberagaman. Warga pesisir bersama-sama mengibarkan dan memberikan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih dalam momen perayaan ke-75 tahun Republik Indonesia. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain pemirsa, duka mendalam mengiringi prosesi pemakaman Wakil Bupati Waikanan Edward Antoni. Sejumlah kerabat, kolega, bahkan warga ikut menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Wakil Bupati Waikanan Edward Antoni tutup usia di usia 62 tahun. Almarhum merupakan wakil kepala daerah atau pejabat pemerintah pertama di Provinsi Lampung yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Kepergian Edward Antoni meninggalkan duka yang mendalam. Sosoknya diakui memiliki kepedulian yang tinggi dan merakyat. Pamong desa setempat bahkan mengaku sempat mendapatkan pesan dari almarhum jika dirinya meninggal dunia. Almarhum meminta dimakamkan di atas lahan yang tepat berada di belakang rumah pribadinya. Baiklah, Bapak ini nggak ada ini, jadi merasa kehilangan betul lah warga kita ini, khususnya mungkin Waikanan sendiri, karena Bapak di mana-mana saya perhatikan nggak ada bedanya. Di rumah dinas pun selagi kita silaturahmi, ya kalau belum ngopi dulu sana, makan apa yang ada di belakang bahasanya kan. Jadi kira kita nyangka nggak sih Pak, Bapak kena infeksi penyakit COVID ini Pak dan langsung meninggal ini gimana Pak? Rasanya Pak? Ya terus terang aja saya sangat sedih betul ya, karena ya udah saya anggap orang tua kita benar, karena sebelum jadi wakil juga dia udah jadi warga Ramsai lama, naik haji sendiri dulu berangkat dari Ramsai, jadi pernah menjabat camat di Wetuba. Orang bijak, orang tua yang mengayomi, dia orang apa adanya, ya, nggak pernah membuat apa adanya. Apa yang keluar dari hati dan pikiran beliau, itu yang keluar di perkataan beliau. Perkataan dan perbuatannya selaras. Kita doakan semua lah, mudah-mudahan beliau semua khotimah sekali lagi. Sebelumnya, Edward Antoni tercatat sebagai pasien nomor 310 di Provinsi Lampung dan menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Lampung. Edward Antoni memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta pada 4 hingga 6 Agustus 2020. Wakil Bupati Waikanan ini akhirnya mengembuskan nafas terakhir di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung setelah sepekan menjalani perawatan medis. Dari Waikanan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Satuan Tugas COVID-19 Tanggamus memastikan tidak ada satupun pejabat di lingkungan Pemkab setempat yang terkonfirmasi COVID-19. Pernyataan ini dikeluarkan untuk menanggapi terkonfirmasinya mantan Bupati Bambang Kurniawan dari infeksi COVID-19. Bambang Kurniawan merupakan suami Bupati Dewi Handayani. Satgas telah melakukan tracing kepada sejumlah orang yang melakukan kontak erat dengan Bambang Kurniawan. Dari 6 orang yang terkonfirmasi positif dari hasil tracing pasien 04, tidak satupun pejabat Pemkab Tanggamus dan warga yang asli dari Tanggamus. Dari 6 orang tersebut, 5 warga Bandar Lampung dan 1 warga Lampung Selatan. Kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 104 orang. Spesimen ini kita periksa dengan 2 metode, yaitu dengan menggunakan real-time
PCR dan rapid diagnostic test. PCR sebanyak 54 orang dan RDT sebanyak 50 orang. Dari pemeriksaan ini, kita mendapatkan kasus positif terkonfirmasi sebanyak 6 orang. Bambang Kurniawan tercatat sebagai pasien 04. Tim sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 104 orang dengan 2 metode, yaitu dengan menggunakan RT-PCR dan RDT. RT-PCR sebanyak 54 orang dan RDT sebanyak 50 orang. Kemudian pada tanggal 10 hingga 12 Agustus 2020 dilaksanakan real-time polymerase chain reaction di Pemkab Tanggamus terhadap 17 orang yang merupakan tracing kontak erat pasien 04 dengan hasil negatif. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Lampung Utara 2021 disepakati. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 disepakati antara Pemkab dan DPRD. Berdasarkan KUA PPAS diasumsikan terdapat peningkatan anggaran dibanding tahun sebelumnya. Setelah dibahas di tingkat panitia kerja, akhirnya KUA PPAS Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 disepakati antara Pemkab dan DPRD melalui sidang paripurna. Setelah KUA PPAS disepakati, maka akan dijadikan landasan perencanaan dan penganggaran dalam menyusun APBD tahun 2021. Diharapkan pembahasan APBD 2021 nanti dapat dibahas dalam waktu yang lebih efektif sehingga berbagai perencanaan program kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dapat secara efektif diimplementasikan. Untuk tahun 2021 nanti, mungkin APBD kita sifatnya akan sangat dinamis dan bisa saja terjadi perubahan dalam perjalanannya. Maka untuk itu, saya juga menghimbau dan menekankan kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan, iNews melaporkan. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia di Kota Metro berlangsung sederhana di halaman Pemda setempat Senin pagi. Wali Kota Metro Ahmad Pairin bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia di halaman Pemda setempat Senin pagi. Pelaksanaan upacara berlangsung secara sederhana dengan mengikuti protokol kesehatan. Peserta upacara terbatas beberapa institusi seperti TNI Polri, Pol PP, dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkot Metro. Wali Kota Metro Ahmad Pairin mengatakan, pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengingat upacara digelar di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, Pairin mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadikan momentum Hari Kemerdekaan tahun ini menjadi motivasi membangun rasa optimis dalam menghadapi pandemi. Untuk sementara ini, Kota Metro termasuk dalam zona aman dari COVID-19. Namun, bukan berarti menjadikan Metro besar hati hingga melupakan protokol kesehatan. Jadi kemerdekaan ini ya intinya kita diminta dengan situasinya normal ini jangan menjadikan patah semangat
di dalam kita melaksanakan pemerintahan dan juga di dalam menjalani kehidupan. Jadi justru dengan pandemi ini kita semua harus berinisiatif bahwa dengan adanya pandemi kita bisa lebih baik daripada situasi yang belum pandemi. Satu. Yang kedua, memang di metro ini aman, tapi kita tidak boleh gegabah, tidak boleh berbesar hati. Hal senada disampaikan Ketua DPRD Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution usai mengikuti upacara. Yang diberikan pola pikir dan etos kerja, kecepatan dan juga ketepatan. Karena situasi sedang pandemi COVID ini kan kita melaksanakan upacara bendera di halaman Pemda. Walaupun dengan kesederhanaan, walaupun dengan situasi yang minimal, tapi tidak menghilangkan maknanya. Artinya makna 17 Agustus itu 75 tahun merdeka di situasi yang sedang pandemi COVID ini, seperti arahan Pak Presiden, ya ini kita jadikan batu lonjakan, batu loncatan ketika kita harus bisa lebih baik dalam kondisi yang seperti ini. Itu aja. Jadi ya semangat, sekali merdeka tetap merdeka. Sekitar 10.000 sampai 13.000. Sesuai arahan Presiden, dalam menghadapi pandemi COVID-19 dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Tapi kan hari ini kan simbolis saja, kan? Tapi nanti akan dibagikan secara masif oleh tim gugus tugas COVID dari Polres, dari Kodim, dari Pol PP, kan? Jadi kita kemarin juga sudah apel siaga, ada persiapan bukannya normal lah, ekstra normal. Kalau baliknya normal itu nanti orang kurang siap, kurang siaga, kita ekstra normal. Mudah-mudahan COVID cepat pulang kampung. Bagi orang tua yang menyetujui atau menginginkan untuk offline, diberikan fasilitas, disiapkan oleh sekolah-sekolah. Tapi yang mau tetap online pun masih bisa. Terus yang offline itu mungkin seminggu sekali ya, karena digilir satu kelas itu mungkin separuhnya. Jadi ya saya rasa supaya semuanya bisa dijaga lah, apalagi kalau itu anak-anak. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, Ayus melaporkan. Pelajaran yang diberikan, pola pikir dan etos kerja, kecepatan dan juga. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. DPRD Metro menggelar paripurna istimewa mendengarkan pidato Presiden menjelang HUT RI. Sesaat lagi, tetaplah di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Metro menggelar sidang paripurna dengan dengar pidato Presiden. Sidang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Metro, Tondi Muammar Gaddafi Nasution. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verlisi Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Normal baru tersebut tanpa kehilangan jati diri kita sebagai. Sidang paripurna dengar pidato Presiden dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia DPRD Kota Metro berlangsung di gedung DPRD setempat Jumat pagi. Sidang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Metro Tondi MG Nasution.
Sidang diikuti anggota DPRD Metro, jajaran Forkopimda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Metro. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat melakukan lompatan-lompatan untuk mengatasi krisis yang saat ini tengah terjadi di negara Indonesia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengajak masyarakat untuk bekerja keras mewujudkan Indonesia maju 25 tahun ke depan, yakni saat Indonesia berusia tepat 100 tahun merdeka. Sementara terkait kasus COVID-19, Presiden merencanakan evakuasi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Tiongkok dengan membangunkan rumah sakit isolasi khusus. Dan jumlah yang meninggal dunia mencapai 5.968 jiwa. Sekali kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia 75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Dan 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara maju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja. Kesiapsiagaan dan kecepatan kita diuji. Kita harus mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah pandemi COVID di Tiongkok. Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat dalam waktu yang sangat singkat. Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak, memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT desa, dan subsidi gaji, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka. Untuk bersama berdoa agar semua jasa para pahlawan yang telah berjuang demi berdirinya Republik Indonesia mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kepada kita semua serta seluruh komponen masyarakat agar diberikan kekuatan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan cita-cita kita menjadi Indonesia yang maju akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna hari ini kami tutup. Sekian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan.